sampai kita berudah ada Rasulullah Muhammad kayak apa nang sebulannya berudah ada akhlak budi pekerti. Rasulullah itu nang paling bagus akhlaknya. Bagaimana kita berakhlak menghadap Allah Ta'ala. Nah, bagaimana kita berakhlak kepada orang lain ada kayak apa kita berakhlak supaya Allah yaitu dengan menuntut ilmu. Kayak apa kita berakhlaknya menuntut ilmu, tahu ada kayak apa caranya. Nah itu maka kita orang muslimin dituntut ada 3 ilmu yang wajib fardu-ain, yaitu ilmu tauhid, tuntut ilmu usul ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu akhlak tasawuf dan akhlak tasawuf. Nah, 3 ini wajib kita tuntut. Nyaman kalau punya ilmu ketiga. Namanya ada ilmu yang ada gampang kalau tahu. Namanya ilmu itu ada cahayanya. Al-ilmu nur. Ilmu itu cahaya. Namanya orang berilmu lalu bercahaya. Namanya ini bercahaya lalu tertata melantang. Ada penglihatan. Namun yang ada ilmu kami mantap dari segala dari yang perhatian saja apa kalau ada dadanya ada lampunya sakit loh. Nah, namun paling baik dipakai daripada kamu. Seitu ini maksudnya dari kami beperangai ini karena ada ilmu. Nah, kayak apa seharusnya berbagai itu. Jangan kita berjalan ada dua Tuhan dulu namanya berlebih ya kalau siang hari kalau malam hari namanya dulu nam Tuhan berlebih. Kenapa? Nam Tuhan suka dari melihat namanya melihat di lubang. Jadi dia menjadi namanya berjalan. Kami namun belum pada belum Tuhan karena Allah dari perintah kami namun belum. Caranya Islam mengaturkan itu tata caranya. Semakin baik akhlaknya, semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya kita juga dulu di sama kayak akhlaknya. Ada kami kita selalu di rumah aja kalau banyak orang kayak mereka langsung ke salam kita langsung ke dalam ada caranya. Lampunya nomor tahu ada belajar iya kami ada belajar tata keramanya lain ada istiadat lain orang. Ini Islam mengaturnya. Nah itu kita mudah-mudahan akhlak kita ini baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah paling baik akhlak di dunia ini hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu keadaan ahsanan nasi khalqan khuluqan wa khalqa. Paling bagus penciptaan dan paling bagus akhlaknya. Rasulullah SAW baik kepada orang muslim ataupun non muslim. Rasulullah pada segalanya.
Nah, yang paling baik perangainya yaitu hanya Rasulullah SAW. Cucuk saja lamunya Rasulullah itu paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di sini hadis Nabi yang paling dicintai itu orang yang paling baik akhlak. Di bahwasanya innaka ya Allah innaka la ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sebaik-baik akhlak yang aku. Innaka ala khuluqin azim. Allah memuji Rasulullah SAW karena kebaikan akhlaknya. Sampai ada lagi perangainya tata keramanya akhlaknya binatang. Ada juga lamunnya bagaimana burung haram lamunnya kada dimakan kada dihubungi. Bagaimana kambing inya kada digaduh mamakan tambal ulang. Ada bagaimana kucing ada kata-katanya. Gara-gara saiku orang ada mamakan kucing sampai mati maka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kisahnya. Gara-gara itu ya. Lamunnya ada pada kucing di atas kamar. Namanya kawal kayak mencari makan. Ya terus jangan dibuang. Yang kata-katanya yang beda. Aku nak mau buang kucing yang kan buang di mana dia tidak mau buang. Boleh. Kalau yang makan dicari tempat awalnya makan. Nah disitu diangkat. Nah itu namanya lawan binatang. Akhlaknya cocok aja namanya Rasulullah mengatakan bahwa orang yang paling dicintai oleh Allah itu orang yang paling bagus budi pekertinya, perangainya daripada kamu. Karena kata kamu orang yang berperangai bagus kecuali dia itu batin. Nambah ilmu dari baik perangai, nambah ilmu ulang. Yang itu perangai. Yang merendahkan mereka itu akan di nambah musuh kurang soal bagus. Merendahkan diri katanya, bukan merendahkan diri. Ada orang sama, ada orang ada merendahkan diri soal merasa orang baik soalnya bersalaman sama bila kasih bersalaman kalau orang udah ada orang kasih itu bukan orang soal baik. Soal nanti
menjinakkan mereka itu orang lagi lawannya di sini senang ada sini menjinakkan lawannya di sini rumah senang melihatnya menjinakkan kami namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal syariqu bil yatim wal arwah. Nabi itu sangat kepada anak yatim sehingga kakak pun melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kami ada sini orang ada sultan hanya ada rasa senang dan menjinaki apa mereka itu oleh orang rasanya galau jadi jinak karena sini. Nah, samanya para ulama para sahabat kayak gimana? Banyak orang banyak yang datang dulu kaki dulu bacakan tolong kita dari dulu supaya kaki itu yang lagi bacakan menjinakkan hati ulang laki-laki ulang ada dari mana datang macam-macam banyak yang sahabat banyak kita ini banyak kita memberi ibu sebagai maksudnya. Jadi orang ada tahu macam-macam. Menjinaki orang asalnya galau, asalnya orang gelisah, bunda, Maria sini, ambil jinak hati nyaman hati, renyah hati, nyaman hati. Itu menjinaki oleh orang. Nah ini orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang melihat itu orang bukan anu gugur kami ada sini sekali bersuara itu menggelegar sehingga orang kecut jadinya itu karena itu coba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang baik dan bahwa orang yang terlebih benci daripada kamu kepada Allah Ta'ala orang benci dibenci Allah kita di orang yang disayangi Allah. Ini orang yang paling dibenci Allah siapa? Yaitu orang yang berjalan dengan mengadu-adu akan orang. Nah ini orang yang paling dibenci Allah. Kami lupa juga punya tempat apalan kan yang berarti kampungan di mana-mana sehingga pada sekitar itu sini itu apa? Membayangkan mengalami menyebab masing-masing saat ini akan orang yang menceraikan itu yang pertama orang yang benci Allah itu orang yang merasa namimah sehingga kisah
Yang kedua yaitu yang menceraikan mereka antara orang yang bersaudara. Orang yang bersaudara bercerai sebab mereka ini mungkin karena istri. Nah, karena apa? Kalau orang berdosa berisah, itu dosa besar. Apa? Dibenci Allah Subhanahu wa taala, dibenci Allah Subhanahu wa taala. Orang paling dibenci. Dan yang menuntut bagi orang yang bersih diri celah dari celah akan kejahatannya. Orang bagus bersih dicari celahnya di mana, maka harusnya dikatakan orang bersih. Namanya Rasulullah pasti ada celahnya, pasti ada celahnya. Nah disitunya sekali ada celahnya, direkamnya, ibadah direkamnya, disebarkannya. Orangnya bagus saja, tapi ada celahnya. Nah itu harus ditekannya. Ini itu ada nabi ulas, padahal kebaikannya banyak banget. Ia orang kamar setahun hujan sehari. Nah ini orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya orang yang mengajar ini setahunan mengajar, sekali menjijit anak murid, sekalinya dalam ajar banyak sudah pintar dalam baca, bisa menulis banyak, menjijit sekali namanya orang yang lupa kalau gurunya tidak melakukan polisi, tertangkap polisi, tertangkap orang tuanya, denda 100 juta. Masya Allah. Kecuali ini orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak sudah bisa menulis, bisa membaca, bagus dehnya, sekali gurunya menjijit, sekali pada setahun sudah mempelajari. Gila melakukan polisi, tertangkap gurunya, didenda 100 juta, menangis gurunya. Anaknya itu katalah kedua-duanya jadi apa akhirnya? Ada aja manusia yang sungguh terlalu. Yakin kita bahwasanya orang tuanya kita pasti menyesal. Siapa itu tadi? Kadang mengenang apa namanya? Sedikit aja celahnya, sedikit aja celahnya. Nah itu sampai selama Masya Allah. Padahal banyaknya sudah kebaikannya. Nah dulu contohnya aja teman, contohnya. Nah ini orang kayak ini orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencari-cari kejahatannya, mencari kejelekannya. Baik kali ini banyaknya baiknya guru itu orang tulis di guru pesantren punya. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man masya'a ala muslimin kalimatan liyusinahu biha bighairi haqqin syaa'a Allah ta'ala biha bin nari yawmal qiyamah." Artinya barang siapa menzahirkan satu kalimat saja, menampakkan daripada perkataan orang yang muslim supaya jadi jahat dia dengan dia, sekalimat saja dengan tiada sebenarnya
Kada muncul ia menampakkan satu kalimat kepada orang muslim itu sehingga orang muslim jadi jahat. Padahal muncul niscaya menjahatkan Allah Ta'ala akan dia di dalam api neraka pada hari kiamat. Ya, jadi jangan dijahilkan namanya ada orang masalah itu, jangan dikuya-kuya lagi, sehingga orang banyak mencap si diri itu nanti kuliah tadi orang jahat. Padahal si tadi kada sebenarnya orang jahat, kada muncul orang jahat. Tapi karena ada itu tadi si ada takhiran sekali, nah itu orang disebarkannya. Sampai kita bermedsos segala, bermedsos, hati-hati. Kalau bila kita terjebak daripada kejahatan ini. Dan lagi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam timbul ke dalam neraka gara-gara itu tadi. Dan lagi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ayyuma rajulin asyara ala rajulin kalimatan wa huwa minha bari'un liyusinahu biha fid dunya kana haqqan 'ala Allah Ta'ala ayyudzibahu biha yaumil qiyamah. Artinya barang siapa laki-laki yang menzahirkan, menampakkan, mengungkai ia atas seseorang laki-laki akan satu kalimat saja daripada perkataan yang jahat supaya jadi jahat dia dengan dia di dalam dunia, padahal dia lepas dari perkataan yang jahat itu niscaya adalah hak atas Allah Ta'ala bahwa menjalankan ia akan dia dengan sebab itu pada hari kiamat di dalam api neraka. Jangan tempat-tempatan kita artinya mencap orang maling, ya, sekali saja. Nah, jadi maling, malingnya cuma di pada dia itu maling. Sekali kata tapi jahat menjadikan orang itu jahat. Lamunya di kampung maling bisa pulang dari sesuatu pulang. Namun kalau kita pada maling banyak tunjukkan itu aja yang paling namunnya ini itu di penjara di dalam api neraka. Yang sekali yang kalimat saja maling, iya, aku tahu dipukuli orang sini, tak penjara sini, lalu kamu lagi 64 orang pun, pada tahu lagi maling apa, ujung apa ada, nampak ujian paling tadi bukan, ada tahu lagi siapa orang yang mengucap, itu Allah nama nyiksanya di hari kiamat. Dan hasil makna dua hadis ini bahwasanya barang siapa membangsakan akan satu perkataan yang jahat kepada seseorang, maka dimasukkannya kepada orang lain. Padahal perkataan itu bukan daripada kepadanya, niscaya masukkan Allah Ta'ala akan orang yang membangsakan itu ke dalam api neraka. Satu kalimat saja, apalagi banyak kalimatnya. Di sini dibuka, oh,
Dan inilah setengah daripada makna namimah itu. Nah itu daripada arti namimah, memperluas orang. Syahdan selanjutnya. Kata Imam Ghazali rahimahullah taala dalam Ihya Ulumuddin, "I'lam anna isman namimati innama yutlaqu bil aqsami ala man namma qawla ghairi ila al-maquli bihi kama taqulu fulanun kana yatakallamu bika bikadza wa kadza." Imam Ghazali. Allah